situ sebelah kiri itu ada gedung walet teman-teman. Baru saya dapatin gedung walet di Balikpapan nih, jauh dari kota ini ada satu. Itu masih baru juga kayaknya. Oke teman-teman, kita sudah keluar dari Grand City. Kita akan ke Balikpapan baru ini teman-teman ya. Untuk para petani walet, kita bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Kita sambil lihat kota Balikpapan, kita sambil sharing-sharing aja di sini. Jadi untuk masyarakat yang belum mempunyai gedung walet dan akan membangun gedung walet, jadi langkah yang pertama itu cek lahan dan cek lokasi. Jadi kalau lokasinya itu bagus, kemudian silahkan kencing dengan suara panggil waletnya. Nah, silahkan kalau ada yang menggunakan suara gila, itu silahkan dipakai untuk dicek apakah lahan yang akan dibangun gedung walet itu berpotensi burung walet atau tidak. Setelah itu, kalau perkembangannya bagus di areal itu, silahkan dibangun. Jadi jangan lari sekitar jam 5 atau setengah 6 sore. Silahkan ke lokasi tanah itu lagi, kemudian dilihat apakah areal itu lintasan atau tidak. Dan perhatikan burung walet itu arahnya pulang itu kemana sore hari itu. Jadi kalau seumpama ke timur, berarti tentukan LMB-nya itu menghadapnya ke barat. Jadi LMB itu menyambut burung pulang, menyambut burung walet ketika pulangan sore hari. Jadi jangan tentukan LMB itu berdasarkan feeling ya, jangan berdasarkan kemauan tukang atau kemauan kita sendiri, jangan. Jadi LMB itu harus ditentukan ketika burung walet itu pulangan dan tentukan LMB-nya itu. Kemudian tidak jauh dari LMB itu, pastikan bahwa di situ ruang putar. Jadi ruang putarnya itu berada di dekat LMB. Nah, jadi kanan kirinya silahkan itu ruang inap. Untuk tata ruang silahkan ditata dengan baik, jangan mempersulit burung walet yang akan masuk. Karena burung walet baru itu, burung walet baru yang akan masuk ke gedung walet yang baru, itu yang diharap pertama itu adalah anakan burung walet. Jadi bisa kita bayangin, kalau kita mempersulit akses masuk burung walet, jadi tidak akan ada yang bermalam, karena anakan burung walet ini masih belajar terbang. Kemudian dia manuver ke bawah itu belum sempurna. Jadi usahakan di lantai paling atas itu, untuk penempatan tata ruang atau skat atau penempatan Twitter tarik, itu dipastikan tidak mempersulit burung baru yang akan menginap di gedung walet itu sendiri. Oke, jika teman-teman ada yang berpendapat lain, silahkan tulis di komentar ya. Tulis di komentar. Jadi kita saling berbagi agar para petani walet ini bisa sukses semua dan bisa membantu perekonomian di dalam keluarga. Oke teman-teman ya, jadi kita sambil jalan-jalan di kota Balikpapan, jadi kita sambil bercerita tentang masalah walet. Jadi saya di sini bisa menjelaskan juga ke para petani walet, untuk gedung walet itu yang pertama harus bersih. Jadi lantai itu dibersihkan kalau ada kotoran-kotoran, kemudian jaga kebersihan dari sirip, kayu sirip itu sendiri kalau yang menggunakan kayu sirip. Terus kemudian jarak sirip ke sirip itu juga tolong diperhatikan
mungkin setiap provinsi beda-beda, ada yang jarak 25, ada yang 30, bahkan ada yang 40. Itu masing-masing para petani walet punya ide masing-masing. Silahkan itu dipakai, itu tidak dipermasalahkan. Yang penting jangan terlalu sempit antara jarak sirip ke sirip. Terus kemudian silahkan menggunakan Twitter, mau murah mau mahal itu silakan saja. Yang penting MP3 suara walet itu sendiri yang bagus dan original. Nah, untuk sekarang ini burung walet itu kalau untuk di daerah Kalimantan Timur ini ya udah kayak sepi gitu, udah kayak sepi. Jadi coba gunakan suara panggil, ini suara panggil inap yang dipakai itu mungkin agak lebih bagus, karena setahun ini bahkan lebih ya dari setahun itu burung walet itu agak susah, apalagi di daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara itu udah banyak juga yang masyarakat yang mengeluh. Ya alhamdulillah ada aja sih, untuk di gedungnya itu ada aja, tapi untuk penambahan belum begitu banyak. Jadi suara yang digunakan di gedung itu jangan nyaring ya. Untuk suara panggil, suara tarik, kemudian suara inep itu dikolaborasi aja dengan kenyaringan suara itu yang berbeda. Jadi burung walet ini bisa menemukan, oh ini suara walet, oh ini suara panggil, oh ini suara inep, dan ini suara tarik. Jadi bisa membedakan. Kalau menggunakan satu suara pun nggak jadi masalah, itu lebih bagus. Suara tarik, suara inep, suara panggil dengan satu suara itu boleh aja. Yang penting di tuning suaranya jangan terlalu nyaring untuk di ruang inap. Kemudian tidak usah menggunakan apapun di dalam gedung walet. Seperti contoh-contoh yang sudah banyak saya rehab, itu kebanyakan di dalam gedung walet tuh kebanyakan horor. Dikasih ini. Jadi itu jalannya larinya ke mistis. Jadi kalau bisa tidak usah, cukup trik yang saya itukan tadi, karena kembali juga rezeki itu Allah yang ngasih. Yang penting kita berusaha. Oke, kita masih seputaran Balikpapan ya teman-temannya. Ini kita nanti yang di depan itu kita mau belok kanan, tembus ke bandara Balikpapan. Ini di Kalimantan Timur sekarang ini menunjukkan pukul 11 ya. Pukul 11 Wita. Jadi ini kebetulan kita libur, kita sempatkan jalan-jalan ke Balikpapan. Oke teman-temannya, ini sebelah kiri ini bandara ya, ya benar. Sebelah kiri ini bandara ini teman-teman. Jadi kalau mau ke Jawa, ini tinggal belok kiri nih yang di depan. Nah itu bandaranya. Oke teman-teman, dilanjut untuk kita bahas masalah walet. Ya mungkin itu teman-teman ya yang saya bisa kasih ke teman-teman, tip buat pemula untuk gedung walet. Jadi bila ada tambahan silahkan tulis di komentar, agar para petani walet pemula ini bisa belajar dari para guru dan para suhu yang ada khususnya ada di Indonesia ini. Jadi saya bukan mempelajari teman-teman ya, bukan. Itu pengalaman pribadi saya di gedung walet saya. Jadi mohon maaf, bukan saya ngemintarinnya di sini, tidak. Cuma kita berbagi ilmu bersama teman-teman, karena yang tadi itu
saya laksanakan semua. Alhamdulillah sedikit banyak di gedung walet saya berhasil. Nah, apa salahnya saya kasih ke teman-teman biar pada sukses semua. Dan mudah-mudahan yang udah sukses, saya doakan mudah-mudahan tambah sukses lagi. Dan yang masih galau mudah-mudahan tidak galau lagi lah. Jadi pesan saya, jangan sering gonta-ganti suara panggil atau suara inap. Biarkan dulu ada perkembangan, dilihat dari 3 bulan. Dari 3 bulan dilihat dari perkembangan. Ketika ada perkembangan di dalam, tidak usah lagi diganti suara panggil dan suara inap itu tadi. Tapi selama 3 bulan tidak ada perkembangan di dalam gedung walet, bahkan tidak ada yang menginap, itu diganti total aja, suara panggil dan suara inapnya diganti. Kemudian diperbaikin lagi tata ruangnya, suhu, kemudian kelembapannya dibagusin lagi, kemudian tuning suara panggil, inap, dan tuning suara tarik. Mungkin kita bahas yang lain dulu nih ya, mumpung saya di Balikpapan. Nah, ini kita akan menuju ke ini, itu akan menuju ke mall BSB ya, BSB yang tepatnya ada di Stal Kuda ya, ada di Stal Kuda Balikpapan. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Di depan situ itu SPN Balikpapan, SPN Balikpapan yang lama. Jadi sekarang SPN yang baru itu ada di Jonggon, yaitu di Tenggarong, ada di Tenggarong, di Kukar, Kutai Kartanegara. Oke teman-teman, kita alhamdulillah kita sudah sampai ya. Kita udah sampai TKP. Nah, ini kita ke sini teman-teman ya. Oke, kita cari tempat parkir dulu.